Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Baik. Oke, suara Rani udah kedengeran, berarti udah semangat ya. Ketemu Ibu lagi. Hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya siapa yang gak masuk hari ini? Oh, masuk semua ya, 8-8-nya. Aduh, kalau nggak masuk Ibu sedih lah. Udah cuma 8, murid Ibu nggak masuk pula ya kan? Nah, Ibu mau nanya, ada yang masih ingat nggak pembelajaran sebelum ini? Ini kan kita mau masuk materi baru. Kemarin Ibu udah kasih bocoran kan, kita mau belajar materi baru tentang coding dan KA. Nah, kemarin ingat nggak sih pelajaran sebelumnya tentang apa ya? Berpikir komputasional. Bener banget Destri, Kiren. Iya, dengan yang lain berpikir komputasional. Good, masih ingat. Wah, Ibu bahagia banget ini masih ingat. Padahal istilahnya susah ya, berpikir komputasional. Ada berapa sih berpikir komputasional itu? 4. Oh, 4. Good, 4 apa aja ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak? Algoritma. Oh iya, Irfan apa kan? Berpikir logis. Iya, berpikir katanya Irfan algoritma, berpikir logis dan apa? Runut, bener. Yang kedua siapa? Dekomposisi. Oh, Kiren, iya, dekomposisi itu apa, Kiren? Masalah besar jadi kecil. Iya, kita diajarkan berpikir menyelesaikan masalah yang besar. Jadi masalah ya kecil-kecil berdasarkan langkah-langkahnya. Kayak kemarin kita udah coba ya. Caranya gimana sih? Aku mau buat sebuah pesta ulang tahun yang megah. Apa aja yang dibutuhin? Kemarin udah kita list kan ya. Perlu balon, perlu dekorasi, perlu mikirin makanan. Nah, itu memecahkan dari masalah besar jadi kecil. Yang ketiga. Berdasarkan pola. Berdasarkan pola itu gimana ya? Gimana? Ada yang tahu? Mencari solusi berdasarkan pola masalah yang ada. Iya, good Naipa, bener. Jadi ada pola sebuah masalah. Kita menyelesaikannya, dapat solusi. Contohnya, aduh polanya kalau kamu sakit perut, kemana langsung berpikirnya? Iya, ke toilet. Nggak mungkin, aduh perutku sakit, aku langsung ke restoran. Nggak mungkin kan? Pasti langsung ke toilet. Yang ingat pernah, apa aku mau ke toilet ya? Baru kalau nggak sembuh kemana? Kalau nggak sembuh ke rumah sakit atau ke dokter. Yang paling dekat sama kita di mana ini? Di pustu ya, ketemu Bu Bidan Ayah ya. Nah, yang keempat, terakhir. Abstraksi. Bener Dea, apa itu abstraksi Dea? Ini ada yang lain kalau Dea nggak tahu? Memilah hal penting dari suatu bacaan dan meninggalkan hal yang tidak penting, Bu. Iya, dari hal penting itu kita pilih dengan hal yang nggak penting dari sebuah informasi. Good, benar. Nah, karena kalian masih ingat, Ibu mau kasih sebuah tantangan baru, materi baru ya tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Sebelumnya berdiri dulu. Peregangan dulu. Peregangan ya. Kan tadi kalian masih ingat satu ya, dekomposisi dari masalah besar jadi masalah kecil. Ibu ingat yang besar itu hewan apa yang besar? Gajah. Yang kecil itu biasanya hewan? Semut. Nah, Ibu mau main gajah dan semut. Ingat ya, kalau gajah kalau semut kecil. Oke, ingat ya. Ingat? Kita tes dulu konsentrasi nggak semut. Gajah. Semut. Nah, kan semut. Ya, kita mau belajar tentang konsep dasar. Pernah dengar istilah AI? Ya, AI itu artificial intelligence. Atau kalian pakai ya, Cici AI? Pakai ya. Nah, di dalam bahasa Indonesia AI itu ditulisnya adalah kecerdasan artifisial. Oke ya, kecerdasan artifisial. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yuk, Dea coba bacakan yang pertama. Memahami konsep KA sederhana. Memahami konsep KA. Ya, KA itu tadi singkatan dari kecerdasan artifisial. Yang kedua apa? Coba Naipa. Mengetahui perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Ternyata ada mesin cerdas dan non cerdas. Apa sih mesin cerdas dan non cerdas? Nanti kita pelajari. Yang ketiga, Firman coba. Memahami cara kerja KA berdasarkan data. Iya, ternyata KA itu kerjanya berdasarkan data. Gimana prosesnya? Kita pelajari. Yang terakhir, coba Rani. Ibu mau dengar suara Rani lah. Ayo, yang keempat tuh bacakan Rani.
Oke, menyadari limitasi atau keterbatasan KA. Ternyata KA itu punya keterbatasan sama kayak manusia punya keterbatasan nggak? Punya, manusia punya keterbatasan. Nah, itu yang mau kita pelajari hari ini. Oke. Nah, ini dulu pengertian KA. KA itu adalah sebuah kecerdasan buatan ya yang dibuat oleh kita ini manusia untuk membantu kita. Ya, contoh kayak kalian pakai apa tadi? Cici AI ya? Buat apa sih Cici AI? Buat apa? Ya? Buat cari contekan tugas ya kan? Itu salah satunya. Dia dibuat untuk membantu kita ini manusia ya. Nah, dia itu gimana sih? Dia bisa mengenali suara kita nggak? Pernah nggak pakai Google? Tolong carikan saya apa gitu. Pernah pakai suara? Nah, dia bisa mengenali suara. Yang kedua, dia bisa mengenali teks. Sebuah teks. Pernah pakai Google Lens untuk moto gini? Nah, pernah juga kan cari jawaban nggak? Jawaban soal kan? Nah, itu juga dia mengenali gambar, mengenali teks, sehingga dia bisa ngasih apa? Sebuah ya keputusan atau jawaban, dapat berubah jawaban, saran ataupun dalam bentuk gambar lainnya. Oke. Lanjut ya. Karakteristiknya ada 4 ya karakteristik KA. Yang pertama, KA itu belajar dari data. Yang kedua, KA mampu beradaptasi. Jadi kalau misalnya awalnya Cici itu cuma punya informasi kita sedikit, dia bisa kalau kita kasih informasi yang banyak, Cici itu bisa banyak menyerap informasi. Yang ketiga itu berdasarkan algoritma tadi yang dibilang Irfan. Dan yang terakhir dia mampu mengambil keputusan. Oke, yang pertama KA belajar dari data. Ini tahu ini apa? Huruf ini YouTube. Nah, ada buah HP? Coba buka HP-nya, buka YouTube-nya. Ibu pengen tahu apa itu di YouTube-nya itu kalau pertama kali dibuka. Isinya apa? Ya udah nanti aja yang ada paket aja dulu. Nanti ini di-connect ke sekolah. Coba apa? Contoh YouTube Ibu. YouTube kalian apa? Nah, ini YouTube Ibu nih ya. Nah, YouTube Ibu ini isinya ini lagu-lagu karena Ibu sering mendengarkan lagu. Nah, YouTube kalian, kalau kalian suka buka Upin Ipin ya, di sini nih gambar Upin Ipin rame. Nih, gambar Upin Ipin semua. Kalau kalian suka cari game, ya app lah, ya apalah, di sini isinya game semua. Nah, jadi KA itu belajar berdasarkan data. Dia ngerekomendasiin, oh ini ada game yang baru loh yang seru, pasti keluarnya itu di YouTube-nya. Selanjutnya, KA mampu beradaptasi. Ini tahu apa? Iya, map. Dulu kita pakai map itu apa? Map itu apa sih map? Bahasa Indonesianya? Peta. Dulu kita pakai peta manual kan? Tahu ya peta yang manual itu? Itu bisa berubah nggak petanya kalau nggak kita perbaiki? Enggak. Tapi Google Map bisa. Dia memperbaiki dirinya. Dia upgrade dirinya. Jadi ada tuh kelihatan jalan-jalan tikus-tikus yang kecil-kecil itu kan? Jalan lorong-lorong. Nah, kita pakai Google Map ini bisa menentukan waktu tempuh nggak? Bisa. Misalnya dari sini ke Guntung, tahu kan berapa jam perjalanan? Bisa terlihat di Google Map. Nah, karena bisa menentukan ini si Google Map, dipakailah, pernah pakai Gojek atau Grab atau Maxim di darat sana. Kalau ke darat kalian, nah di situ kan langsung ketahuan ya. Oh, aku kalau naik mobil ini harganya nih 20.000, oh harganya 18.000, bisa pilih harganya kan? Tergantung pada kilometernya, itu digunakan di aplikasi Google Map. Wah, hebat ya KA ya, bisa menentukan berapa harganya, berapa kilometer jaraknya. Nah, ketiga, KA bekerja berdasarkan algoritma ini. Ini kayaknya mamanya, nggak cuma mamanya aja yang suka ini. Apa ini? Shopee, aplikasi apa? Belanja online. Nah, dia merekomendasikan, memprediksi, oh si Destri ini suka cari gambar labubu. Jadi semua gambar labubu mulai dari baju, sendal, sepatu, tempat makan, semua dikeluarinnya gambar labubu. Atau misalnya Irfan ini suka banget dengan Cristiano Ronaldo. Semua barang-barang yang berhubungan dengan Cristiano Ronaldo di sini ditampilkan sama si Shopee ataupun si merek lain Lazada. Ya, aplikasi belanja itu berdasarkan kesukaan kita. Nah, yang terakhir, KA mampu mengenali pola. Pernah ini pakai aplikasi ini?
aku umur berapa ya? Mukaku ya. Terus gini. Wah, 50 ternyata umurnya. Mesin cerdas yang kayak mana? Pengambilan keputusan. Bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Melakukan intervensi untuk setiap keputusan. Oke, sekarang lihat. Kalian bisa nggak membedakan mesin cerdas dan non cerdas? Oke. Tadi katanya dia itu bisa mengambil keputusan sendiri. Kalkulator menurut kalian mesin cerdas apa non cerdas? Cerdas. Cerdas apa non cerdas? Cerdas. Dia bisa memperbaiki kinerjanya nggak? Berarti dia cerdas apa non cerdas? Non cerdas. Dia nggak bisa kerja kalau dia bisa bergerak sendiri kalau nggak kita pencet-pencet tombolnya. Enggak, makanya dia mesin non cerdas. Yang ini mesin cerdas. Lanjut, mobil otonom Tesla. Mesin cerdas atau non cerdas menurutmu? Kenapa? Hidupin nggak nyala. Oke, kalau Destri katanya cerdas, kenapa? Mobil Tesla ini adalah mobil cerdas saat ini. Mobil paling cerdas di dunia saat ini. Kenapa? Tanpa pengemudi pun dia bisa jalan sendiri. Dia bisa parkir sendiri. Kita tidur pun dia bisa berjalan sendiri. Ya, ini salah satu mesin cerdas saat ini, mobil Tesla. Udah? Nah, sekarang Ibu pakai Canva AI untuk membuat sebuah permainan. Kita main ya. Oke, kita coba mainkan. Nah, mesin cerdas. Printer. Non cerdas. Bisa kayak gitu? Coba, Ibu mau kalian buka Canva. Nanti kalian coba mainkan satu-satu. Waktu maju satu-satu dulu sini. Destri. Sini, Destri duluan. Destri. Destri, boleh coba di depan. Microwave ini apa? Cerdas non cerdas? Sini, Destri di sini. Destri yang pegang. Destri yang pegang laptopnya. Nih microwave, diklik ini microwave. Cerdas non cerdas? Non cerdas. Non cerdas, klik non cerdasnya. Ini bawah ini ada bacaan Canva AI. Ada? Diklik Canva AI-nya. Udah diklik? Kan? Saya game mesin cerdas dan non cerdas. Coba diketik kayak gitu. Ketik dulu. Udah bisa? Ini diubah dulu AI Canva ini udah ya. Coba ini udah AI Canva. Ini ya oke. Buat ditulis ketik yang kayak Ibu. Buatkan saya game tentang mesin cerdas dan non cerdas. Sudah? Kalau sudah di enter. Di enter. Buatkan saya mesin cerdas dan non cerdas. Enter kalau udah. Buatkan saya games mesin cerdas dan non cerdas. Sudah? Ah bener, salah yang Ibu kan Destri? Nah ada games yang keluar nih. Destri berhasil sama Dea. Ini udah? Pakai S juga ya, Bu? Gen. Oh, aku tahu. Ini jawabannya jadi begini ya, Bu. Buatkan saya versi lain. Ya. Misalnya kamu nggak mau yang ini, buat lagi di sini. Buatkan saya versi lainnya, coba. Tapi kenapa tebak angka dengan Mana? Ya boleh nih. Boleh dimainkan ya. Ibu mau kamu mainkan dulu, coba. Oke, dicoba dulu ya mainkan. Sebentar, ini buka satu lagi. Dulu dicoba, kalau nggak bisa boleh tanya Ibu. Ibu. Pak, mainkan, coba dulu. Kamu misalnya yang ini, kamu bisa nih memori, mengingat gitu kan. Nanti boleh dicoba di rumah ya, berarti kalian bisa buat game kan? Pakai apa tadi? Canva? AI. Nah, ini mau lanjutkan yang ini. Kita mau lihat cara kerja AI atau KA nih ya. Ibu lanjutkan ya, Ibu pakai bahasa Indonesia. Ini kalian bisa pilih sebagai siswa. Coba kalian boleh buka ini linknya nih, ketik nih ini, ketik nih, diketik HTTPS. Coba diketik ya di ini ya. Sudah.
Coba dulu. Iya, juga ini. Nih, bahasa Indonesia udah semua? Kalau udah lanjutkan. Oke, udah ya. Kalau sudah, kalian ada lihat bentuknya kayak gini. Di atasnya ini ada angka. Oke, udah bahasa Indonesia semua? Oke, lanjutkan. Nah, apakah ini ikan katanya? Ya, kita mau memprediksi. AI tidak tahu apakah suatu objek itu adalah ikan atau sampah. Berarti ini kita lagi ada di mana sih ocean itu? Di laut. Tetapi ia dapat memproses gambar dan mengidentifikasi pola. Nah, tugas kita harus tahu nih. Untuk program AI, gunakan tombol untuk menandai bahwa ini ikan atau bukan. Ya, oke. Kita mau bantu dia. Oke, kita mulai katanya. Ini ikan atau bukan? Bukan. Ini? Ikan. Ini? Ikan. Kamu tidak terdata apa di dalamnya ini? Tahu, tapi aku udah jauh dah. Aku udah 118 dah. 118? Iya. Oke, yuk. Semua udah. Kalau sudah ada 20 dimasukkan? Lebih? Oke, lanjutkan. Pilih lanjutkan. Kita mau lihat hasilnya. Pilih lanjutkan ini. Selanjutnya ayo kita lihat apakah AI mengetahui rupa seekor ikan. AI akan menganalisis rangkaian benda berdasarkan label yang kita pilih. Ayo mulai jalankan katanya. Ikan, bener katanya. Coba dijalanin, punyamu bener nggak? Punyamu. Nah, lihat lagi, ada drum yang punya ibu dimasukkan sebagai ikan. Berarti AI itu bisa salah nggak? Wah, tuh drum masa tuh paha ayam dianggap ikan. Berarti AI bisa salah nggak? Bisa. Ketika saya, ibu atau kalian memasukkannya salah, berarti dia bisa salah? Bisa. Nah, AI ini semakin banyak informasi, dia semakin benar, semakin akurat. Ibu tadi belum masukin tuh si jerigen itu ikan apa bukan? Ibu lewatin tadi. Jadi dia melihatnya di waktu di scan jerigen itu apa? Ikan. Bisa ya? Kalau nyata, coba ibu mau Desri yang bacakan kuat-kuat. KA tidak selalu benar. Jika KA diberi data yang salah atau tidak cukup banyak, maka prediksinya juga bisa salah. Oleh karena itu, semakin baik data yang digunakan untuk melatih KA, semakin akurat hasilnya. Iya, jadi KA itu punya limit, punya batasan. Kalau kita masukkan datanya kurang banyak, dia bisa jadi salah. Ketika kita masukkan datanya salah, dia bisa juga apa dia? Salah. Nah, makanya itu kita harus memasukkan data dengan kualitas yang bagus, yang benar, sehingga data yang dimasukkan hasilnya akan benar. Oke, sampai di sini. Dari pembelajaran hari ini, apa yang bisa kamu ambil? Yang pertama apa yang kamu ingat dari kita belajar dari tadi? Nggak ada hubungan dengan KA. Yang lain? Yang berhubungan dengan pembelajaran? KA tidak selalu benar.